Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Alex Kreiner, seorang pasar, pedagang, penulis, dan manager hedge fund. Terima kasih Bapak Andali bertwersi bawah kami. Selamat menangat bevajur gaignamu, Glenn. Terima kasih atas indalan salam untuk penyiarmu. Jadi pada Maret 2023 lalu, ketika Xi Jinping meninggalkan Moskow, ia mengatakan kepada Putin bahwa perubahan yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun sedang dalam perjalanan. Dan sekarang, hampir 3 tahun kemudian, dunia sudah mulai berubah secara mendasar. Namun jika kita mundur selangkah dan melihat arsitektur geoekonomi global yang lebih luas, menurut Anda apa yang dimaksud Xi Jinping? Atau secara umum, ia menilai meruntuh datang dan ekonomi lao? Ya, saya pikir kita telah mengalami 5 atau 6 abad dari tatanan global yang sepenuhnya berpusat pada Eropa. Anda tahu, Eropa pada dasarnya adalah pusat politik, diplomatik, budaya, dan ekonomi dunia. Eropa yang menentukan kebijakan bagi sebagian besar dunia lainnya. Eropa menjajah sebagian besar wilayah lain di dunia dan memaksakan pengaruhnya secara ekonomi dan budaya. Eropa menonjol sebagai kota bercahaya di atas bukit. Ijini jamber starbis waste na enerology. Semaran ingidini nariman li promoting to Fordwar in Europa, the Sithin Francis, the Sabata. In European cities and in the south of France and so forth. And I think that this is now losing its luster, and I think it's important. Saya rasa sekarang ini mulai kehilangan daya tariknya dan sedang runtuh. Sebagian besar berkat kelompok penguasa yang selama ini menjalankan segalanya di balik layar. Menurut saya ada beberapa hal yang berjalan sangat salah bagi oligarki Eropa. Mungkin pandemi bukan yang pertama, tetapi itu jelas merupakan langkah besar dan sangat signifikan yang mereka gunakan untuk mencoba menegaskan tingkat kendali baru atas populasi global. Itu gagal. Kita tahu, kenormalan baru. Kita seharusnya menjalani hidup di bawah sistem izin, yang awalnya akan bergantung pada status vaksin kita. Namun tentu saja, begitu sistem perizinan itu dan seluruh infrastrukturnya diciptakan, mereka bisa memperkenalkan berbagai jenis kebijakan lain yang dapat ditambahkan ke dalamnya. Dan hal itu akan dikendalikan melalui pusat data yang dijalankan oleh Uni Eropa, dan akan diterapkan ke semua negara di dunia, ditegakkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan PBB. Dan tentu saja semua negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Eropa secara umum, semuanya harus tunduk. Rencana itu gagal. Jadi itu merupakan kemunduran besar. Kemudian langkah besar berikutnya adalah perang di Ukraina, yang menurut saya sejak awal sudah sangat berisiko. Tetapi mereka bersiap berbalikin. Mereka maksud memprovokasi Rusia, itu campur tangan di Ukraina. Ini yang namanya gebus merang Rusia. Supposed to become a quagmire for Russia. It was supposed to do the same. Itu seharusnya memberikan dampak yang sama bagi Rusia seperti yang dilakukan Afghanistan terhadap Uni Soviet. Baiklah. Lalu, selain perang yang benar-benar panas dan kinetik, mereka menyiapkan paket sanksi terbesar yang pernah dijatuhkan pada suatu negara dalam sejarah dunia. Itu dimaksudkan untuk menghancurkan ekonomi Rusia dan menggulingkan pemerintahan Vladimir Putin. Mungkin dengan membawa kembali semacam pemerintahan yang berpihak pada Barat, seperti Boris Yeltsin atau kandidat lain. Itu gagal. Ketika itu gagal, midadilai tatalatai cheating dak is conflict regional, managare theoristikan front kedagi dari Rusia. Sebenarnya adalah Georgia. Itu pun gagal. One of them was going to be Georgia. That failed. I think they played very heavily on the Balkans. Saya pikir mereka sangat menaruh perhatian pada wilayah Balkan. Untuk saat ini, upaya itu gagal, dan kegagalan itu sebagian besar berkat Donald Trump. Hal ini tidak menjadi perhatian siapapun, tidak muncul di berita, tetapi saya kebetulan tahu bahwa pemerintahan Trump lah yang berhasil meredakan situasi berbahaya itu. Ini sangat penting karena seperti yang kita tahu, Perang Dunia Pertama meletus di Balkan,
Dan kita tahu apa yang terjadi. Kita menjesto prairie tourist reports ketercolkan selama lebih dari 4 tahun. Itu taskan 40 juta orang di benua early. Itu veras terjadi. Saya pikir Timur Tengah seharusnya berubah menjadi front besar, kekuatan Barat yang bersatu melawan Iran, dan kemudian setelah Iran melawan Pakistan. Semua ini selalu dilakukan demi kepentingan imperium untuk mendominasi daratan Eurasia. Semua siasat itu gagal satu demi satu. Saya rasa Eropa telah menguras dirinya sendiri dalam mengejar semua ini, tetapi mereka belum menyerah. Mungkin salah satu siasat terakhir yang putus asa adalah memaksa negara-negara Eropa untuk terlibat dalam konflik, begitu kita kehabisan orang Ukraina terakhir. Jadi kita melihat persiapan perang yang panik di Finlandia, Rumania, Moldova, Jerman, dan Prancis. In Finland, Romania, Moldova, in Germany, in France. French Chief of Defense Staff is telling French people that... Kau tahu, Kepala Staf Pertahanan Prancis mengatakan kepada rakyat Prancis bahwa mereka harus bersiap untuk perang, bahwa mereka harus siap mengorbankan anak-anak mereka. Tapi menurutku, mereka sedang berada dalam posisi terdesak. Aku pikir langkah terakhir yang kita lihat, rencana 28 poin untuk perdamaian, bukan hanya antara Ukraina dan Rusia, tetapi juga perdamaian secara umum antara Rusia dan Barat, mengancam untuk menjadi paku terakhir di peti mati ambisi mereka. Jadi sekarang kita melihat perjuangan yang benar-benar panik untuk menghindari perdamaian ini dengan segala cara. Namun perdamaian sedang didorong oleh pihak-pihak yang sangat kuat dengan kartu yang sangat kuat, yaitu Rusia dan Amerika Serikat. Namely, Russia and the United States. And it's being opposed by very weak players with no cards to play because Dan hal ini ditentang oleh pihak-pihak yang sangat lemah tanpa kartu untuk dimainkan. Karena orang Eropa sama sekali tidak memiliki kemampuan, baik secara ekonomi, politik, maupun militer, untuk memulai perang melawan Rusia saat ini. Selain itu, gagasan tersebut sangat tidak populer di kalangan masyarakat. Para pemimpin yang mendorong perang ini semuanya sangat tidak disukai di negara mereka masing-masing, yaitu Starmer, Macron, dan Friedrich Merz. Lalu menurut saya, Amerika, pemerintahan Trump tampaknya sudah menekan semua kesuk Ukraina. Itari pon korupsi ini kena tembalan bagor menyelidiki korupsi di Ukraina. That are investigating corruption in Ukraine, I think they have the receipts and the one. Saya pikir mereka memiliki buktinya, dan kasus penggelapan senilai 100 juta dolar yang praktis memecah koalisi informal Vladimir Zelensky dengan para kolaborator terdekatnya hanyalah puncak gunung es. Tampaknya kita sedang membicarakan korupsi yang jumlahnya berkisar antara 50 hingga 100 miliar dolar. Sebagian besar uang itu telah dicuci ke dalam rekening-rekening di Eropa, terutama melalui Estonia. Dan menurut saya, hal ini menimbulkan tekanan besar pada para pemimpin Eropa. Jadi kita melihat kepanikan dan kekacauan, tetapi satu-satunya harapan mereka untuk tidak hancur oleh gelombang torsion yang datang ini adalah dengan terus melanjutkan perang dan meningkatkan sama medisai sebesar darurat besar-besaran. And to escalate it to some kind of a massive emergency. At the moment it seems to me. Saat ini, menurut saya, mereka berada di pihak yang kalah. Saya pikir satu-satunya cara mereka bisa membalikkan keadaan adalah dengan melakukan sesuatu yang luar biasa dan spektakuler, seperti serangan bendera palsu besar-besaran, dan mungkin eskalasi menuju perang total melawan Rusia. Saya rasa sekarang serangan bendera palsu skala besar sudah diantisipasi, bukan hanya oleh banyak orang di negara-negara Eropa, tetapi juga oleh pihak lawan mereka. Dan saya mendengar dari Martin Armstrong yang mengatakan bahwa ia berbicara dengan orang-orang di pemerintahan Trump, dan ia memberitahu mereka bahwa mereka sedang mempersiapkan serangan bendera palsu. Dan mereka berkata, ya, kami tahu. Jadi saya membayangkan mungkin ada peringatan dari pemerintahan Trump, mungkin ke London atau ke ibu kota Eropa lainnya, yang mengatakan, jangan berani-berani melakukan serangan bendera palsu. Kami tahu apa yang sedang kalian rencanakan. Saya pikir ada kemungkinan, sebenarnya, kemungkinan yang cukup besar bahwa perdamaian ini akan bertahan,
bahwa ia akan mengakar. Dan jika itu terjadi, hal ini akan membawa perubahan dan reformasi yang sangat mendasar bagi Uni Eropa. Saya rasa kepemimpinan saat ini di Jerman, Prancis, dan Inggris mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Dan kemudian, kamu tahu semua partai yang suka mengobarkan perang akan kehilangan argumen mereka. Karena bagi series kespektahan Baltis, 28 poin ini adalah bahwa Rusia harus berkomitmen untuk tidak menyerang negara lainnya, dan mereka harus menemugakkan umpal umri berbagai legislatif mereka menegaskan hal itu. Attack any other countries after Ukraine. And if that happens, then jika itu terjadi, maka semua orang yang terus berteriak, orang Rusia akan datang, orang Rusia akan datang, akan kehilangan kredibilitas mereka, dan tidak ada yang akan mempercayai mereka. Jadi kemudian akan muncul pertanyaan, mengapa kita bersiap untuk perang ini? Mengapa kalian menimbulkan ketakutan dan psikosis di antara rakyat jika Rusia telah mengesahkan undang-undang yang menyatakan kami tidak akan melangkah lebih jauh dari sini? Dan kemudian juga akan ada isu yang sangat-sangat kontroversial mengenai aset Rusia yang dibekukan. Saya sudah memprediksi setelah pertemuan puncak di Alaska pada bulan Agustus, bahwa masalah ini akan menjadi persoalan besar bagi pihak Eropa. Karena bagi saya sangat jelas bahwa langkah yang akan diambil Rusia adalah memindahkan aset-aset tersebut ke dalam pengawasan Amerika Serikat. Saya tidak tahu apakah itu akan dilakukan oleh Federal Reserve atau dana aset kedaulatan AS, atau mungkin mereka akan membuat dana baru di mana orang Amerika dan Rusia sama-sama menyumbangkan aset mereka. Orang Eropa diminta untuk menyetor $100 miliar. Lalu aset-aset ini akan digunakan dan diinvestasikan dengan melibatkan Rusia. Alih-alih orang Eropa mengambil kendali penuh dan hanya memberitahu Rusia dengan keputusan sepihak. Tebak apa? Kami sudah menggerakkan uangmu. You mereka akan menjawab semacam tagad rasis untuk mami. Some kind of a reparations bill for you, and then we're gonna just simply confiscate them. Dan kemudian kita akan dengan sederhana menyita mereka atas dasar reparasi tersebut. Dengan rencana perdamaian 28 poin yang ada saat ini, hal itu tidak akan terjadi seperti itu. Yang berarti orang Eropa akan kehilangan kendali atas uang mereka. Sekarang jika Rusia berkata, tolong transfer uang ini ke dana tertentu di Amerika Serikat, orang Eropa akan menolak. Tetapi jika Trump berkata, lakukan seperti yang diperintahkan, mereka tidak akan bisa menolak. Dan juga penkelelator stakes menawating scroll tergi Eropa dan NATO, atau bertindak reformasi yang sangat menyeluruh Uni Eropa. Reform of the European Union. Yeah, regarding the corruption scandal, though, this is really also intensive. Terkait skandal korupsi, situasinya benar-benar memanas. Saya tidak tahu apakah kamu mengikuti berita, tetapi pagi ini Badan Anti Korupsi Ukraina, NABU, Biro Nasional Anti Korupsi Ukraina, sedang menggeledah rumah kepala staf Zelensky, Andriy Yermak. Selama ini dia tampak kebal terhadap segala bentuk konsekuensi atau transparansi. Jadi ini merupakan perkembangan yang cukup menarik. Bagaimana menurutmu? Apakah sudah pasti bahwa Amerika Serikat berusaha sedikit mendari Eropa dan mengakhiri perang di Ukraina? Karena pada tanggal 18 November, kita melihat serangan TAC MS terhadap pangkalan udara jauh di dalam wilayah Rusia, sekitar 180 km dari perbatasan Ukraina. Ini adalah serangan Amerika terhadap Rusia, karena tidak mungkin rudal-rudal itu diluncurkan hanya oleh pihak Ukraina. Dan serupa dengan itu, dalam kesepakatan damai ini, mereka terus mengurangi jumlah poinnya. Namun, kita juga melihat orang-orang seperti Marco Rubio berusaha mengarahkannya lebih ke posisi Eropa, yang pada dasarnya berarti perang tanpa akhir. Jadi apakah Anda melihat adanya perpecahan di dalam Washington? Mereka tampak gizit perjanjian sira. Well, they don't seem to be marching intact, though. Well, no, they're not. But you know, let's keep in mind, Trump has been. Ya tidak, mereka tidak begitu. Tapi kamu tahu, mari kita ingat, Trump sudah berkuasa selama 10-11 bulan sekarang. Hanya itu. Menurut saya itu belum cukup waktu baginya untuk mengambil kendali penuh atas pemerintahannya.
Jadi ada banyak orang yang secara terbuka atau diam-diam menentang kebijakannya dan akan mencari kesempatan untuk menyabotnya. Mengenai Atat CMS yang terbang ke Rusia, saya rasa tidak mungkin menghentikannya dalam semalam, karena kamu tahu, ada personel militer Inggris, Jerman, dan Polandia di sana bertanggung jawab. Itu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika. Banyak persenjataan Amerika berada di bawah kendali NATO, tidak selalu di bawah kendali langsung Amerika. Jadi saya pikir ada kemungkinan bahwa beberapa unit tidak berada langsung di bawah kendali Washington, melainkan di bawah kendali NATO. Dan mungkin juga saya akan sedikit berspekulasi di sini, bahwa pihak Rusia sendiri tidak serta-merta ingin perang berhenti hari ini karena mereka sedang unggul. Entah pihak Ukraina harus melakukan penarikan besar-besaran dari Donbas dan Zaporizhia, atau pihak Rusia ingin terus bertempur karena, bagi mereka, perolehan wilayah bukanlah prioritas utama. Prioritas mereka adalah menghancurkan kekuatan musuh sehingga Ukraina berakhir tanpa pasukan, dengan sistem militer yang hancur, sebagian besar dilucuti. Jadi bisa dikatakan bahwa perang dengan intensitas relatif rendah ini, dalam jangka panjang mungkin secara strategis menguntungkan mereka, yaitu untuk membuat pihak Ukraina tetap bertempur. Still fighting. We've also seen that there's a lot of opposition to this. Kita juga telah melihat bahwa ada banyak penentangan terhadap perdamaian ini di dalam Amerika Serikat. Tiba-tiba saja muncul serangan dari para politisi dan media yang menyerang Trump. Terlihat semacam perpecahan mulai terbentuk. Karena sejauh yang saya pahami, setelah rencana 28 poin itu diumumkan yang dinegosiasikan antara utusan pribadi Trump, Steve Witkoff, dan rekan-rekannya dari Rusia khususnya. Baiklah, saya lupa nama orang itu. Tetapi setelah 28 poin tersebut dirumuskan, Marco Rubio kemudian membuat rencana lain bersama Zelensky dan pihak Ukraina. With Zelensky, with the Ukrainians. And this is why we had two different versions. Dan inilah alasan mengapa memiliki dua versi yang berbeda. Tampaknya ini bukan rencana Trump. Ini adalah Rubio, yang mungkin melakukan proses negosiasi tanpa izin untuk mempersulit keadaan bagi Trump dan melemahkan rencana perdamaian awal. Lalu Mitch McConnell dan Lindsey Graham muncul mengkritik Trump atas perjanjian damai itu, mengatakan bahwa itu adalah pertunjukan yang buruk. Kemudian media asing Trump parsur Trump itu merupakan melbek rasa diri untuk Vladimir Putin kepada Rusia. Berarti berikan semua tentunya. Vladimir Putin to the Russians that it's giving Russians everything they wanted. Then we saw ABC. Lalu kami melihat ABC, saya rasa kemarin menayangkan sebuah berita tentang penurunan fisik dan kognitif Trump. Mereka bilang sesuatu seperti, oh, Trump telah menurun sebesar 39%. Bayangkan itu, bukan 38, bukan 37, tapi 39%. Saya tidak tahu, mungkin kita seharusnya terkesan dengan, kamu tahu, penurunan Trump yang diklaim terukur secara ilmiah, sehingga kita bisa mulai menghitung seberapa cepat dia konon menurun. Tapi jelas, semua ini adalah reaksi terhadap rencana perdamaian, karena ada faksi-faksi yang sangat berpengaruh di Eropa, dan juga rekan-rekan mereka di Amerika Serikat yang ingin perang terus berlanjut bahkan meningkat. Dan sekarang mereka panik karena perdamaian mungkin benar-benar akan terjadi. Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang apakah pemerintahan Trump akan sedikit menyimpang dari Eropa, saya pikir ini adalah penyimpangan total. Anda tidak bisa menyimpang sedikit. Ini adalah salah satu dari dua pilihan. Entah Anda bersama mereka atau Anda menentang mereka, karena ini selalu menjadi pilihan antara dua sistem tata kelola ekonomi, politik, dan geopolitik. Satu sistem adalah sistem imperial yang berusaha menjadikan setiap negara lain sebagai koloni. Dan yang lainnya adalah sistem negara berdaulat yang berfokus pembangunan ekonomi internal. Anda bisa berada di tengah-tengah keduanya. You can be halfway between one and the other. You can be a little bit imperialistic but focus on. Kamu bisa sedikit bersikap imperialistik, tetapi tetap berfokus pada pembangunan domestik. Jadi menurut saya, Trump harus melepaskan diri dari hal itu,
dan saya pikir dia sedang berusaha melakukannya. Namun jelas, orang-orang yang paling diuntungkan dari sistem perdagangan terbuka yang bersifat imperial adalah orang-orang yang saat ini paling berkuasa di Amerika Serikat. Dan mereka menyadari bahwa hak istimewa mereka akan segera diambil dari mereka. Jadi akan ada reaksi besar terhadap hal itu. Tetapi saya pikir apa yang dikatakan Xi Jinping mencerminkan perubahan semacam ini dengan tepat. Sudah lama jelas bahwa sistem imperial barat hanya memiliki peluang untuk bertahan jika mendukung mereka berada di pihak mereka. Jika Amerika Serikat di sisi lain bergabung dengan katakanlah integrasi multipolar dan berfokus pada pembangunan internal, menciptakan pasar yang terlindungi dan memberlakukan tarif atas impor dari luar negeri, maka seluruh sistem imperiumnya akan mulai terurai. Dan saya pikir komponen besar dari solusi itu adalah perdamaian di Ukraina dan pembentukan arsitektur keamanan baru di Eropa. Saya ingin menceritakan kisah tentang Bosnia dan Herzegovina. Mungkin kita sudah membicarakannya sebelumnya, tetapi saya pikir ini sangat penting, karena Bosnia dan Herzegovina, seperti yang saya sebutkan beberapa menit yang lalu, sedang dipersiapkan sebagai salah satu front baru dalam Perang Barat melawan Rusia. Dan hal itu kini telah diredakan, terutama oleh pemerintahan Trump, tetapi juga melalui kerjasama dengan Rusia. Karena hal yang akan memicu konflik adalah sebagai berikut. Bosnia dan Herzegovina terdiri dari dua entitas utama. Yang satu adalah entitas Serbia yang disebut Republika Srpska, dan yang lainnya adalah federasi yang terdiri dari 10 kanton yang mayoritasnya Kroasia atau mayoritas Muslim. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, terhadap pihak Serbia telah meningkat hingga pada musim gugur ini. Orang Serbia di Bosnia sebenarnya mengadakan referendum juga memisahkan diri dari Bosnia untuk kembali negara baru yang terpisah, dan kemungkinan Brace kemudian bergabung dengan Serbia dalam waktu dekat. Dan hal ini secara luas diperkirakan akan memicu konflik antara Republika Srpska dan pemerintah federal di Sarajevo. Jika itu terjadi, hampir pasti Serbia akan terseret ke dalam konflik dan Kroasia juga akan ikut terlibat. Kroasia adalah anggota NATO, jadi sangat mungkin NATO juga akan ikut campur. Maka akan terjadi perang terbuka antara NATO melawan Serbia dan Republika Srpska. Dalam situasi seperti itu, Rusia tidak akan bisa tetap netral. Dan there's your brave friends. So there you would get the second front, and then, if the same dynamics played out as in World War II. Dan kemudian, jika dinamika yang sama terjadi seperti dalam Perang Dunia Ari, maka akan terjadi perang besar di Eropa, pada dasarnya Perang Dunia Tia di benua Eropa. Jadi yang dilakukan Rusia adalah menggunakan pengaruh mereka di kalangan Serbia untuk mengatakan kepada Milorad Dodik, Presiden Republika Srpska, dia sudah bukan presiden lagi sekarang, tapi saat itu masih menjabat, agar tetap mematuhi perjanjian Dayton yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995 dan membentuk negara baru tersebut. Mereka mengatakan kepadanya, tolong tetap dalam kerangka Dayton dan jangan adakan referendum. Dan pihak Serbia berkata, baik, tidak masalah. Lalu pemerintahan Trump tampaknya langsung mengambil alih di Sarajevo, karena hingga saat pemerintahan Trump, kekuatan dominan di Sarajevo adalah Inggris. Were the British, and the British were the ones who were kind of instigating. Dan pihak Inggris adalah yang semacam memicu eskalasi menuju perang baru. 3 minggu lalu saya berbicara dengan seorang anggota pemerintahan Republika Srpska, dan dia mengatakan kepada saya bahwa keadaan telah tenang sejak Trump menjabat, bahwa situasinya benar-benar berbeda, seperti siang dan malam, tahu kan, sebelum Trump dan ketika Trump berkuasa. Dan dari seorang politisi Serbia, tanggapannya adalah bahwa rasanya seperti hidup di planet yang berbeda. Jadi kami melihat perubahan total di sebuah negara yang sebenarnya merupakan bom waktu di jantung Eropa yang sengaja diatur untuk meledak menjadi perang. Tahu kan? Untuk, saat kita kehabisan orang Ukraina terakhir, menciptakan front perang baru dan menarik Rusia ke dalamnya.
and to draw Russia into it. So, in a way, cooperation between... Jadi dalam satu sisi, kerjasama antara Rusia dan Amerika Serikat berhasil menjaga perdamaian di Balkan. Hal ini tidak banyak dibicarakan di berita, tetapi ini adalah kisah nyata dan sangat penting. Karena seperti yang kita tahu, kita pernah mengalami Perang Dunia. Untuk saat ini, hal itu berhasil dicegah. Dan saya kira kerjasama antara Rusia dan Amerika ini, dengan cara yang serupa, mungkin juga dapat membawa kita menuju perdamaian di Ukraina. Serta menuju arsitektur keamanan baru, di mana perang tidak akan meningkat lebih jauh dari titik ini. Jadi saya pikir semua itu sangat menggembirakan. Dan saya berasumsi bahwa Tiongkok juga terlibat dalam hal ini, karena mereka juga turut mendefinisikan arsitektur keamanan baru bagi benua Eurasia. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Xi Jinping. And maybe this is what Xi Jinping was referring to. And let's not forget, not so long ago, just a few weeks Dan jangan lupa, belum lama ini, hanya beberapa minggu yang lalu, Trump sendiri memposting sesuatu di Truth Social miliknya. Saat itu terdengar agak misterius. Ia mengatakan sesuatu seperti, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Semuanya akan segera terungkap. Atau sesuatu yang sejenis. Tidak persis kata-kata itu. Tapi ia jelas mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Sekarang kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi bisa jadi inilah yang dimaksud. Tekanan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, dan mengakhirinya dengan cara yang memadamkan api perang di seluruh Eropa. Karena jika perdamaian semacam itu ditandatangani, saya rasa tidak ada negara Eropa yang akan berani mencoba memprovokasi eskalasi konflik. try to provoke an escalation of the conflict. I'm glad you brought up China because again, this word. Saya senang Anda menyinggung soal Tiongkok, karena sekali lagi, perubahan yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun adalah kata-kata Xi Jinping. Jadi bukan hanya pengamat serius yang bisa melihat bahwa arsitektur keamanan yang berpusat di barat bukan hanya sedang menurun, tetapi sedang runtuh. Itu mencakup kepemimpinan teknologi, dominasi industri, kendali atas jalur transportasi fisik utama, mata uang, dan perbankan. Dan tentu saja, di mana kekuatan produktifnya? Siapa yang memiliki tabungan? Maksud saya, apapun variabel yang Anda lihat, baik ekonomi maupun lainnya, Anda akan melihat semuanya sedang berantakan. Kita juga melihat bagaimana hal ini termanifestasi dalam bidang keuangan, dalam ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Namun saya berasumsi bahwa Xi Jinping, dalam pikirannya, juga memiliki gambaran tentang apa yang akan menggantikannya. Jadi menurut Anda, apa yang Anda amati dalam hal arsitektur ekonomi? Menurut Anda, apa yang ia maksud? Apa yang sedang muncul menggantikan sistem lama sekarang, ketika kita melihat bahwa pada dasarnya, apa yang ia bicarakan kurang dari 3 tahun lalu mulai terwujud? Starting to come into fruition. Well, when you look at the contrast between these two systems, Nah, ketika Anda melihat perbedaan antara dua sistem ini, sistem perdagangan bebas Inggris, di mana barang dan modal bergerak ke seluruh dunia tanpa hambatan, tanpa tarif, dan tanpa pajak, dan Anda membandingkannya dengan sistem ekonomi produktif nasional, yaitu sistem Amerika, Anda akan melihat bahwa sistem perdagangan terbuka pada dasarnya menciptakan penderitaan di seluruh dunia, dan peperangan yang terus-menerus, bukan? Perbedaannya jelas ketika Anda melihat perkembangan ekonomi Tiongkok, yang secara efektif menerapkan sistem Amerika. Dan hal itu bisa dilihat melalui sejarah. Selama 200 tahun terakhir, Amerika Serikat menerapkan sistem Amerika pada abad ke-19, yang mengubahnya dari kumpulan koloni terbelakang menjadi kekuatan super terkemuka di dunia. Orang Rusia telah menerapkan versi mereka sendiri dari sistem Amerika. Dan juga Anda tahu, pada akhir tahun, Rusia benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk. Hari ini sekali lagi, negara itu menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Dalam hal paritas daya beli, Rusia adalah ekonomi terbesar keempat di dunia. Jerman menerapkan sistem Amerika mulai tahun 1870-an. Dan mereka menjadi ekonomi terkuat di dunia. Mereka tidak hanya mengalami pertumbuhan penduduk dari dalam negeri, karena Anda tahu, ketika masyarakat menjadi lebih makmur, memiliki pekerjaan yang lebih baik, standar hidup yang lebih tinggi, dan prospek karier yang lebih baik, populasi mereka tumbuh tanpa imigrasi besar-besaran,
dari 40 juta pada tahun 1970 menjadi 60 juta pada awal Perang Dunia start I. of World War I. Jadi saya pikir, pegawai di sistem embrace setur Troy, kesembawa setur Stanley di barang Inggris selama 2 atau 300 tahun, The balance of dengan perang yang terus-menerus. for the last 200-300 years, the constant warfare, I think once Saya pikir begitu semua ini mereda, begitu semuanya berakhir, kita akan melihat kasus-kasus serupa seperti yang baru saja saya sebutkan, Amerika Serikat, Rusia. Anda akan melihat hal itu terjadi di seluruh dunia. Tiongkok telah mengangkat 490 juta warganya keluar dari kemiskinan. Pembangunan yang mereka jalankan terkait dengan negara-negara selatan global memiliki dampak serupa di sana. Saya pikir baru tahun lalu, atau pada Paris Strength, sekitar 200 atau 250 juta konsumen minyak sesuai berjalan ditambah ke dalam ekonomi keluarga. affluent consumers were being added to the global economy. And I think, speaking off the top of my head, but there's like a... Dan saya pikir, ini saya bicara secara spontan, tapi ada ambang batas tertentu. Mungkin sekitar $5.000 per tahun. Itulah definisi dari konsumen makmur. Jadi jika seseorang berpenghasilan $5.000 per tahun, mereka termasuk dalam kategori itu. Dan hanya dalam 1 tahun, sekitar 200 juta orang seperti itu ditambahkan ke pasar global. Jadi artinya ada ratusan juta, bahkan mungkin beberapa miliar konsumen makmur di pasar global. Yang berarti ini adalah lahan yang sangat subur untuk pembangunan ekonomi di mana-mana. Karena jika seorang pengusaha, jika Anda memproduksi suatu barang atau jasa, ada pasar yang sangat besar di Strange tempat Anda bisa menjualnya. There's a huge colossal market out there where you can try to sell it. And with the development of new payment methods and Dan dengan berkembangnya metode pembayaran baru, ketika orang-orang melepaskan diri dari belenggu kendali keuangan barat, SWIFT dan semua hal semacam itu, akan ada jauh lebih sedikit hambatan. Mungkin masih akan ada tarif, mungkin setiap peserta dalam permainan ekonomi global ini akan memiliki yang sangat besar untuk membawa bisnis mereka. Jadi saya pikir masa depan menyimpan janji besar bagi tingkat kemakmuran yang benar-benar baru, yang belum pernah kita lihat dalam beberapa abad terakhir. Dan mungkin juga sebuah tatanan yang melindungi perdamaian permanen, alih-alih hidup dalam peperangan yang terus-menerus. Protects permanent peace rather than living with permanent wars. Yeah, people, I think after the whole Cold Ya, War saya rivalry pikir between setelah seluruh persaingan perang dingin antara kapitalisme dan komunisme, orang melihat alternatif terhadap perdagangan bebas pada dasarnya hanya sebagai komunisme. Mereka hanya memiliki 2 pilihan itu, dan orang sering lupa akan hal itu. within the United States, Di Amerika Serikat juga, dulu umum untuk menyebut imperialisme perdagangan bebas Inggris. of the British, Alternatif dari perdagangan bebas adalah perdagangan yang adil, yang dibangun di atas banyak gagasan nasionalisme ekonomi ini. Saya pikir itu sangat karing. Trump sebaiknya tidak mengizasti itu, terutama semi insbabaitan betanya, pergerakan adil. looking bit to Bagi seseorang yang sepikir wawisting salif dan sistem Amerika, setiap pikir itu terlalu berlebihan. that's going too far. Let me just ask as a last question though. That is, Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Tentu saja, arsitektur keamanan di Eropa dalam banyak hal menjadi sumber dari perang ini. Namun pada saat yang sama, ada banyak kepentingan ekonomi bermain. Seperti yang Anda katakan, sistem ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat mulai goyah. Ada tokoh seperti mantan Menteri Ekonomi Jerman yang berpendapat bahwa semua litium di Donbas seharusnya membantu mendorong ekonomi hijau kita, bukan diberikan kepada Rusia. Hal-hal semacam itu. Tetapi secara keseluruhan, menurut Anda, apa konsekuensi ekonomi utama dari bagaimana perang ini berakhir? Dalam hal siapa yang diuntungkan? AS, Eropa, atau Rusia? Karena ketika saya melihat rencana perdamaian Trump, saya tidak bisa tidak memperhatikan banyak pihak Amerika Serikat. A lot of economic goodies for the United States. Yeah, I think you're right about that. I think that the United States... Ya, saya rasa kamu benar tentang hal itu. Saya pikir Amerika Serikat mungkin akan terlibat dalam semua perkembangan, bukan hanya di Ukraina. Dalam rencana perdamaian 28 poin, ada penyebutan secara eksplisit tentang penggunaan dana rekonstruksi untuk Ukraina, guna investasi yang lebih luas di kawasan.
dan bahwa dana itu akan digunakan untuk memperdalam kerjasama bilateral. Tidak dijelaskan secara pasti apa maksudnya. Terkait bergeptuar dengan verslithing Mesir ter Rusia minta dant. Every sore utap melalid, bluing, remang tuling the kthil. Possibilities to grow their economy. I think that the people who are in real trouble are Saya pikir orang-orang yang benar-benar berada dalam masalah adalah orang Eropa, karena mereka praktis telah melakukan bunuh diri ekonomi. Mereka masih berpegang pada konsekuensi dari hal itu dan ingin menggandakan taruhannya. Saya pikir yang akan terjadi adalah karena mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk menang di Ukraina. Mereka tidak hanya mengincar aset Rusia yang dibekukan, tetapi juga kekayaan sumber daya alam Ukraina yang diperkirakan bernilai 10 hingga 12 triliun dolar. Kita tahu bahwa, saya kira pada Januari tahun ini, Keir Starmer pergi ke Kiev dan menandatangani kesepakatan rahasia dengan pihak Ukraina yang akan memberikan Inggris kendali atas bagian-bagian penting dari infrastruktur Ukraina, seperti produksi energi, pelabuhan, dan sumber daya energi tertentu. Data Zagata. certain energy resources and so forth. We don't know exactly what's in it because it's secret. Kita tidak tahu persis apa isinya, karena itu rahasia. Tapi saya pikir mereka akan kehilangan akses ke hal-hal tersebut. Dan mereka mendapati diri mereka, mereka sudah kekurangan jaminan, bukan? Dan sekarang akan menjadi lebih buruk lagi, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan sumber daya Ukraina, dan mereka juga tidak akan bisa mempertahankan aset Rusia yang dibekukan. Jadi mereka tidak punya jaminan yang baik lagi untuk mendukung siklus kredit baru. Yang berdampak menurut jemaah menyuruhkan satakan numbered bersa untuk with the last the fab the financial pasar mereka berhenti total. Berdasar important use syndrome yang sering kembali dibetulkan bagi negara di seluruh dunia di masa lalu, di mana distorkan dapat itu dengan pun. They just go into money printing backed by nothing. And that reliably leads to stagflation. Dan itu secara konsisten mengarah pada stagflasi. Ekonomi tetap stagnan sementara inflasi tidak terkendali dan terkadang mencapai tingkat hiperinflasi. Jadi saya pikir konsekuensi ekonominya akan berupa stagnasi di Eropa dan runtuhnya euro, runtuhnya pound sterling Inggris, dan kemungkinan runtuhnya pasar obligasi mereka. Nilai obligasi mereka akan anjlok, yang berarti suku bunga akan melonjak tajam. Saya tidak tahu sampai ke tingkat berapa. Tapi, kan Chrysler gau fades along di bawah sekunham kirin Inggris mepaaf at 12 and 12%. Reaching 20% in Europe and in Britain. I think, Saya pikir, Itzharguan, berargumen bahwa Rusia akan berbaris menuju Paris memang bagus untuk propaganda dan berita utama. Tapi di balik semua retorika gila ini, saya benar-benar percaya ada kepentingan ekonomi yang mendorong banyak keraguan untuk mundur dari perang ini. Yes, absolutely. There's no doubt about that. That's how it's always. Ya, tentu saja. Tidak ada keraguan tentang itu. Memang begitulah sejak dulu. Maksud saya, kamu tahu, seluruh gagasan bahwa orang Eropa begitu terobsesi dengan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, itu hanyalah kedok, bungkus dari keseluruhan proyek yang membuatnya dapat diterima oleh publik, bukan? Karena kalau kamu bilang kepada mereka, oh lihat orang Rusia jahat ini, mereka menyerang Ukraina sepenuhnya tanpa provokasi. Mereka adalah agresor, dan Mesir memberi kebebasan tatai di Ukraina. Kami ingin mempertahankan Ukraina sebagai negara demokratis yang merdeka, dan seterusnya. Ukraine as an independent democratic nation, blah blah blah. That sways a lot of public opinion. Kau tahu, hal itu sangat memengaruhi opini publik untuk bersimpati pada Ukraina, menentang tindakan Rusia, dan mendukung pemerintah mereka dalam, kau tahu, langkah-langkah yang mereka ambil. Jika orang tahu bahwa ini sebenarnya tentang sumber daya, tentang jaminan, tentang menjajah Ukraina yang memang sudah menjadi idenya sejak awal, maka kau tahu, jika kau membaca perjanjian aksesi Uni Eropa yang ditolak untuk ditandatangani oleh Viktor Yanukovych sebagaimana adanya, itu praktis merupakan penyerahan total kepada Brussel. Itu secara harfiah akan mengubah Ukraina menjadi koloni Eropa Barat. Mereka akan kehilangan, kau tahu, ada sekitar 1.000 halaman arahan Uni Eropa
yang harus diterapkan oleh Ukraina tanpa pertanyaan, tanpa kelonggaran apapun. Without any questions, without any leeway. Not only that, they would be committing to applying. Bukan hanya itu, mereka juga akan berkomitmen untuk menerapkan semua arahan Uni Eropa di masa depan, meskipun mereka tidak memiliki suara dalam isi arahan tersebut. Jadi hal itu secara harfiah akan mengubah Ukraina menjadi koloni Uni Eropa. Dan itulah masih gagasannya. Namun jika hal itu dikatakan kepada publik, tentu tidak akan bisa diterima. Karena itu mereka harus berbicara tentang hak asasi manusia, perdamaian, demokrasi, kebebasan, dan hal-hal semacam itu. Tapi sebenarnya, itu tidak pernah benar-benar tentang hal-hal tersebut. Maksud saya, lihat saja orang-orang seperti Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, dan Emmanuel Macron. Kita bisa melihat seberapa baik mereka menghormati hak asasi manusia dan demokrasi di negara mereka sendiri. If people choose the wrong candidate, well, you know, they Jika rakyat memilih kandidat yang salah, ya, kamu tahu mereka diserang dengan lawfare. Mereka mencari cara untuk membatalkan pemilihan umum. Dan kamu tahu, di Republik Ceko, kami punya pemerintahan baru yang sudah terpilih. Tapi mereka masih belum berkuasa. Mereka masih belum diberikan jabatan kabinet untuk benar-benar memimpin negara, dengan berbagai macam dalih, alasan, dan pembenaran. Tapi kamu tahu rakyat sudah memilih pemerintahan baru dan pemerintahan lama masih berkuasa. Sedikit seperti di Prancis, sedikit seperti di Prancis, sedikit seperti di Jerman, sedikit seperti di Rumania, sedikit seperti di mana-mana sebenarnya. Jadi beginilah seberapa besar rasa hormat mereka terhadap demokrasi. Jadi jelas mereka tidak sedang membela demokrasi di Ukraina. So clearly they're not defending democracy in Ukraine. Yeah. Well, for any listeners, I would recommend to go Ya, back and look at nah, bagi para pendengar, saya sarankan untuk melihat kembali rancangan perjanjian yang ditawarkan Uni Eropa kepada Ukraina pada November 2013. Karena ketika Rusia menentangnya, dan bahkan ketika Yanukovych menentangnya, perjanjian itu dipresentasikan seolah-olah hanya sebagai perjanjian dagang dengan beberapa program pertukaran pelajar. Namun, jika Anda menelusurinya, perjanjian mencakup aspek militer dan kriminal. Pada dasar menyerahkan Eureka Negari dan Uni Roth. Instinct dan Garu Sampmatic. Pagkatiknis tuwa for medas seni sedurthur. Spimasa. Thank you very much for taking the time, as always. Pleasure, Glenn. Senang sekali, Glenn. Senang bisa bergabung denganmu. Selamat pekan, dan sampai jumpa lagi. Next time.